Gimana itu? Rahayu. Sekiranya apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat, ambil positifnya dan jangan dijadikan pedoman utama ya, ambil sebagai referensi. Tentang cakra pada tubuh manusia, cakra itu kan sebetulnya titik-titik energi pada tubuh manusia ya. Jadi manusia sendiri itu sebetulnya memiliki 7 titik energi. Tempatnya itu ada di ujung tulang ekor, yaitu cakra dasar, cakra root yang berwarna merah. Kemudian ada cakra seks atau sakral yang berwarna oranye, tempatnya tuh di pusar 3 inci ke bawah ya, tepatnya di bagian kelamin area depan. Kemudian naik lagi di bagian pusar itu ada namanya cakra solar plexus berwarna kuning. Kemudian di ulu hati ada cakra jantung, di tenggorokan area leher ya ada cakra tenggorokan atau cakra throat. Kemudian mata ketiga di antara dahi itu ada cakra ajna, dan di atas kepala kita melingkar ini kalau digambarkan seperti sebuah bunga lotus, yaitu ada cakra crown atau mahkota. Nah, kalau kita belajar tentang cakra ini kan orang mungkin selama ini taunya bahwa oh itu titik energi pada manusia, tetapi mereka mungkin kurang ada sosialisasi ya, apa pentingnya untuk kesehatan, lalu kegunaannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebetulnya penting, Mas. Makanya di sini memang tepat sekali kalau dibahas. Nah, untuk cakra sendiri itu fungsinya macam-macam. Kayak misalkan cakra dasar ya, cakra root yang berwarna merah di area ujung tulang ekor itu sebetulnya mengatur bagaimana kita punya daya juang dalam hidup. Itu kan cakra dasar ya. Fundamentalnya manusia itu ketika orang bermeditasi yang paling pertama menyentuh tanah itu cakra dasar. Kenapa berwarna merah? Karena itu adalah sumbu utama manusia hidup. Jadi mereka punya daya juang atau survive. Kemudian mereka pasti manusia ingin ada pencapaian kan, karir, kemudian finansial yang bagus. Kemudian titik cakra dasar itu sendiri kalau misalkan tidak bisa dikelola dengan baik juga akan membuat seseorang itu temperamental karena energinya berwarna merah. Nah, kemudian ada lagi cakra sakral, itu lebih kepada bagaimana manusia itu bisa merasa dicintai ya, merasa berharga. Dan tentu ada kaitannya dengan seksualitas juga, pleasure atau kenikmatan, dan pada akhirnya reproduksi juga kan di titik itu. Kemudian di bagian pusar ada cakra solar plexus berwarna kuning, di mana itu mengatur kepercayaan diri manusia, kemudian seberapa produktifnya dia dalam kesehariannya dia. Jadi kalau orang itu solar plexusnya itu balance atau dia seimbang ya, dia memiliki percaya diri yang bagus. Dia tidak akan ingin ya membandingkan dirinya dengan orang lain, dan dia pasti produktif. Orang kalau confidence-nya bagus, dia pasti produktif. Tetapi kalau cakra solar plexus ini berlebihan atau over, dia bisa menjadi over confidence, jadi terlalu percaya diri, jadi mudah meremehkan orang lain. Nah, ini berarti ketika kita ketemu sama orang-orang yang mudah over pride, over proud, kemudian over confident, itu pasti cakra solar plexusnya berlebihan. Nah, itu tinggal seimbangkan sebetulnya, Mas. Nah, kemudian naik lagi ke cakra jantung, tepatnya di ulu hati, itu di mana itu titik compassion, love, belas asih. Bagaimana kita terhubung dengan diri kita yang ada di dalam. Ya, jadi rasa itu tempatnya di cakra jantung ini, berwarna hijau, tapi ada juga yang mengidentifikasikan warnanya pink. Jadi ya, itu kembali ke personal. Ya, jadi kalau orang ini cakra jantungnya aktif, dia balance, dia ini akan merasa nggak butuh validasi orang lain, nggak perlu mengakukan dirinya yang gimana-gimana. Dia akan ngerasa bahwa cukup. Dia dengan dirinya ini cukup. Dia punya rasa welas asih yang bagus. Dia merasa bahwa mudah untuk mengekspresikan rasa sayangnya kepada orang lain. Dia juga tidak akan merasa sebagai korban, tidak merasa terintimidasi atas sikap orang lain. Nah, ini berarti cakra jantungnya bagus. Sebaliknya, opposite-nya, kalau orang cakra jantungnya nggak balance, dia akan ngerasa kayak, kenapa sih aku selalu menjadi korban? Dia akan selalu playing victim, merasa tertekan oleh kondisi, keadaan, omongan orang lain. Nah, ini tempatnya berarti cakra jantungnya dia nggak balance. Kemudian di cakra tenggorokan ya, itu adalah tempat di mana manusia bisa mengekspresikan diri ya. Ketika manusia itu kan kadang-kadang karena dia mungkin ya ada tekanan hidup, problem, entah itu pria atau wanita, dia banyak masalah, kadang-kadang kan nggak bisa diceritakan ya, dia cuma bisa mendem gitu. Dia juga bingung mau cerita ke siapa, akhirnya terhenti gitu loh. Terhentinya di cakra jantung dan menjadi penyakit kan lama-lama.
dan dia pun sulit untuk mengekspresikan dirinya. Akhirnya cakra tenggorokannya juga tidak balance. Nah, ini juga yang mempengaruhi akhirnya orang itu mudah sakit kayak flu, radang tenggorokan, mungkin sinus, gangguan pendengaran. Ini juga area yang terkait dengan cakra tenggorokan. Jadi kalau kita mau belajar cakra, Mas Hendra, itu sebetulnya apa yang ada dalam jiwa kita ketika itu tidak seimbang, itu mempengaruhi menjadi penyakit fisik. Nah, ada orang bilang misalkan kayak gini, perempuan itu dia merasa tertekan dalam pernikahannya karena disakiti oleh pasangan. Mungkin ini contoh kasus ya yang pernah saya mengalami langsung dari klien. Karena dia tidak punya pembebasan untuk bercerita ke orang lain karena takut, akhirnya itu terpendam selama beberapa tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya lama-lama beliau itu didiagnosa kanker payudara. Nah, apakah penyakit-penyakit medis itu tentu langsung berkaitan dengan genetis? Ya mungkin ada, tapi pasti ada sebabnya, karena hukum sebab akibat alam semesta ini kan ada. Nah, sebetulnya itu juga salah satu pengaruh dari cakra yang tidak seimbang. Ketika cakra jantungnya itu rendah atau low, vibrasinya rendah, dia akan merasa tidak dicintai, tidak diinginkan, tidak diharapkan. Dia merasa sangat tertekan, takut, khawatir, cemas, gelisah, anxiety. Jadi akhirnya jiwa yang tidak seimbang selama waktu yang sekian lama itu membuat energi itu sampai berpengaruh ke tubuh fisik. Akhirnya dia didiagnosa kanker payudara. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini tuh banyak orang yang tidak menyadari, Mas, karena taunya penyakit medis ya diakibatkan hal-hal yang biasa terjadi, misalkan kayak kita flu, terlalu banyak minum es. Sebetulnya enggak juga. Selain faktor cuaca, area cakra tenggorokan kita yang nggak seimbang karena mungkin waktu-waktu itu beberapa minggu sebelumnya kita banyak menahan sesuatu. Kita mau ngomongin sesuatu ke orang tapi berhenti di tenggorokan kita karena kita nggak bisa ngomong. Nah, dicoba aja, nanti bisa diamati sendiri ya. Karena yang namanya spiritual itu perjalanan. Jadi kalau kita hanya berdasarkan referensi itu kurang valid ya. Hal-hal seperti ini memang pantas dan layak untuk diuji coba gitu. Jadi rata-rata kalau anak-anak gitu gampang sariawan, itu kan kenapa gitu? Sariawan, nanti berapa minggu sembuh, nanti gampang sariawan lagi. Nah, itu pasti ada sebabnya. Mungkin si anak ini tidak bisa mengekspresikan keinginannya, tidak bisa mengutarakan apa yang dia mau, dia pengen seperti anak-anak yang lain. Nah, ini sebetulnya berpengaruh di situ. Jadi cakra tenggorokan bagaimana kita mengekspresikan diri, dan mengekspresikan diri itu nggak cuman kita dengan verbal ya, tapi mungkin dengan kita melukis, bernyanyi, kemudian banyak media-media untuk menghealing ya, untuk mengekspresikan diri itu banyak sekali. Jadi bisa dicoba ya, untuk akhirnya cakra tenggorokan ini bisa seimbang. Kemudian naik lagi ke antara dahi ya, di antara dua mata, dahi, itu ada cakra mata ketiga. Orang berpikir itu cakra yang akan mengatur orang bisa melihat astral. Nah, sebetulnya memang iya, tetapi cakra ajna ini tidak hanya berkaitan dengan astral. Karena di situ ada wisdom, jadi kebijaksanaan, kesadaran, cara kita berpikir tentang sesuatu, sudut pandang itu tempatnya di cakra ajna. Jadi tidak hanya selalu ketika cakra ajna dibuka, kemudian kita menjadi bisa melihat astral. Nggak seperti itu juga. Kita bisa melihat astral itu kan berarti frekuensi kita sampai kan di titik itu. Kalau kita dibuka pun, kalau kita tidak sampai di frekuensi itu ya nggak akan bisa melihat. Jadi lebih tepatnya ajna ini bagaimana kita mulai berkesadaran, memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi hidup, dalam kita bertutur kata. Nah, itu tempatnya cakra ajna. Kemudian di atasnya lagi ada cakra crown atau mahkota, itu di mana mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Ya, keilahian. Lebih kalau orang tuh secara spiritual universal tuh menjadi channeler. Kita mengakses informasi dari semesta. Mungkin yang bisa terkait dengan the other galaxy bisa untuk menginput informasi ya. Ini mau apa, bagaimana energi kosmik, itu tempatnya di cakra crown atau mahkota. Memang tidak semua cakra crown ini manusia aktif ya. Dan juga tidak semua cakra ajna manusia ini aktif. Jadi ketika manusia lahir itu memang ada manusia yang punya bawaan cakra yang sudah aktif, tetapi tidak semua aktif. Bahkan ada yang lahir cakra manapun tidak ada yang aktif. Nah, bagaimana akhirnya orang itu mengaktifkan? Kemudian PR-nya juga sepanjang hidup itu menyeimbangkan. Jadi bukan dibuka saja terus selesai, enggak. Sepanjang hidup manusia ini masih harus
menyeimbangkan ya, mana yang kurang. Kayak misalkan cakra sakral nih, ketika cakra sakral orang atau cakra seks ya, ini berlebihan, maka akan menimbulkan kecenderungan gangguan seksualitas ya, penyimpangan seksual. Nah, kadang-kadang kan kita manusia, saya ini kan orangnya harus logis ya, kadang-kadang saya berpikir, kenapa manusia ada yang punya penyakit gangguan seksual gitu, kan kadang-kadang nggak kepikir ya mas, maksudnya manusia gitu, ranahnya banyak orang belajar spiritual, ranahnya bagaimana mereka melihat astral, ini itu, tapi sedikit yang berpikir kenapa ya ada manusia kok punya gangguan kelainan seksual, itu kenapa, apakah turunan, apakah itu terjadi begitu saja atau kan karena tekanan. Iya, kalau tekanan mungkin para pelaku korban, tapi ada yang tidak harus menjadi korban dulu dan mereka melakukannya. Nah, itu bisa terjadi karena cakra sakral ini over, berlebihan.